Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman bagaimana cara kita melihat candle yang dominan supaya Anda sedikit akan menambah ilmu pengetahuan tentang trading Anda. Baik, kalau kita lihat di sini saya menggunakan time frame di H4. Pairnya adalah emas. Untuk mencari candle-candle yang dominan harus melihat di grafik ini. Biasanya kita harus melihat candle itu dia lebih panjang daripada teman-temannya. Itu yang disebut dengan candle dominan. Di sini ada berapa kalau kita lihat ya teman-teman candle dominan. Di sini saya ambil contoh ya. Ya ini namanya candle dominan. Dia lebih panjang daripada yang lainnya. Ini kita sebut dengan candle dominan. Lalu apa gunanya candle dominan ini teman-teman? Candle dominan ini adalah gunanya tempat kita menentukan titik support dan resisten kita. Nah, kita ambil ujung-ujung ya teman-teman ya. Ujung ya. Kita kasih batas. Biasanya jika ada candle dominan, terutama candlenya lebih panjang dengan yang lainnya, ini menandakan di sini terjadi suatu transaksi yang besar daripada 4 jam sebelumnya. Karena kita mengambil H4, jadi kita bicara tentang time frame H4. H4 itu maksudnya satu candle ini durasinya selama 4 jam. Kalau kita lihat sebelum candle yang dominan ini kan ada candle merah ya. Ini 4 jam juga lamanya, tapi transaksinya tidak banyak. Apalagi di sini kalau kita lihat dalam 4 jam, ini body candle ini cukup pendek. Beda dengan sini ya. Ini body candlenya cukup panjang ya teman-teman yang hijau ini. Sedangkan ekor tuh shadows namanya ya. Shadownya itu lebih pendek. Ini juga lebih pendek. Kalau kita bandingkan dengan candle sebelum yang merah ini badan atau bodinya ini lebih pendek, sedangkan ini shadownya cukup panjang. Lihat ya, shadow ekor-ekornya ini cukup panjang ya di sini ya. Di atas panjang, di bawah juga panjang. Jadi di sini sebetulnya 4 jam di sini ini menandakan antara seller dengan buyer ini masih galau. Jadi di situ kita lihat sama-sama ada kekuatan. Baik seller maupun buyer mempunyai suatu keseimbangan. Ya lihat di sini. Kalau kita ambil arti ekor ya teman-teman, ekor yang di atas ini itu menandakan kalau ekor ini panjang, yaitu kekuatan sellernya kuat. Artinya lebih banyak menjual daripada membeli. Sedangkan kalau yang di bawah ya ini lebih panjang, itu tandanya kekuatan buyer cukup tinggi sehingga banyak yang beli, sehingga mendorong harga akan naik ke atas. Lalu apa gunanya kita mempelajari ini teman-teman tentang candle dominan ini? Candle dominan ini sebenarnya maknanya sangat penting sekali, karena disinilah kita bisa untuk trading harian, untuk day trade, kita juga bisa jadikan ini sebagai daerah support resisten kita, yang di bawah support, yang di atas resisten. Jadi candle dominan ini setelah terjadi candle dominan, di sini kita lihat ada 2 candle lagi yang merah ya, 2 candle merah, lalu muncul candle hijau. Ini sudah 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam. Ini market kurang bergerak ya kalau kita lihat di sini. Setelah di sini candle yang kelima ini, candle yang dominan ini sudah dipotong. Maka di sini terjadilah lonjakan harga ya ke atas. Nah ini lonjakan harga ke atas. Itulah yang saya bilang, kalau kita melihat sudah ada candle dominan begini, yang atas kita jadikan resisten, yang bawah kita jadikan support. Untuk candle selanjutnya kita melihat dia akan breakoutnya kemana, dia akan menembus kemana, apakah dia akan menjebol atapnya atau dia menjebol lantainya. Kalau dia menjebol atapnya, maka kecenderungan harga akan naik. Kalau di sini terus-terus turun, lalu level support ini dah dijebol, maka dia akan turun. Jadi candle dominan ini bukan hanya di H4, kadang juga ada di H1. Nah ini ya, di H1 juga ada. Nah ini, kalau teman-teman lihat di sini H1, nah ini kita kasih kurung lagi atasnya, yang warna hijau ya teman-teman. Nih panjang kan? Nah ini adalah, kalau kita lihat di sini batas ya. Lihat di sini. Atas ini sebagai resisten. Sini dia coba berapa jam ingin menembus. Tapi akhirnya di sini nggak ditembus. Otomatis di sini yang resisten ini menjadi area supply. Di sini seller melakukan pembuangan barang, penjualan. Lihat di sini. Kalau ujungnya ini dijebol, maka harga akan naik. Tetapi setelah di retest berapa kali gitu ya. Ini berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11 jam teman-teman. Di sini 11 jam tidak mampu yang menembus di atas ini. Lalu di sini candle reversal muncul, lalu harga turun ke bawah. Candle dominan ini, jika teman-teman paham konsepnya, sangat membantu kita dalam kita menganalisa bahwa trade ini nanti akan tertahan di mana. Tentu saja dalam dunia trading itu kita bukan menggunakan satu cara ini ya teman-teman ya. Ini nanti kita mungkin bisa padukan dengan osilator seperti MACD, RSI, stokastik. Dan juga di sini mungkin kita bisa menggunakan juga swing average, Bollinger Band. Jadi banyak indikator-indikator yang bisa kita gunakan dalam trading itu. Cuman video kali ini saya hanya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang candle dominan ini. Oke, kalau kita lihat sekarang ini teman-teman, ini terakhir ya. Kita anggap ini candle dominan karena dia lumayan panjang kan. Nah, ini juga nanti kita bisa bikin acuannya teman-teman di sini. Ya, di sini yang ujungnya nih hampir pas kena yang di sini ya teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya ini daerah support karena ujung ini hampir sama dengan sini. Selagi ini belum ditembus ya teman-teman, belum ditembus ke bawah, kita jangan cut loss dulu karena pertahanannya masih ada di sini. Jadi banyak trader-trader pemula itu melihat market kayak gini, oh sudah turun 2 candle, mereka mau cepat-cepat cut loss. Terutama itu tradingnya yang 1 lot, 2 lot, 3 lot. Karena kalau udah turun 30 pip, 40 pip, mereka udah pucat gitu loh. Mereka sudah cepat-cepat mau kabur. Padahal kalau kita belajar ilmu support resisten, ketahanannya masih jauh kok. Ini harga turun baru setengah gitu loh. Kalau kita ukur ini high low-nya berapa, kita bisa ukur. Ya ini baru ya 60 pip aja teman-teman. Sekarang turun sekitar 30 pip. Jadi kalau kita bertahan di sini, ya umpamanya ini sudah dijebol ke bawah, baru kita cut loss gitu. Ya ruginya baru 60 pip teman-teman. Jadi jangan teman-teman 30 pip udah cut loss gitu loh. Padahal sebentar lagi ini balik lagi ke atas. Padahal ini adalah peluang kita untuk cuan. Tapi karena teman-teman tradingnya overload, 1 lot, 2 lot, 3 lot, akhirnya teman-teman turun aja 3 poin gitu ya. Kalau 3 lot itu kita sudah 10 juta kan floatingnya ya. Ya Anda udah pucat gitu loh. Tapi coba Anda trading sesuaikan dengan modal Anda. Rasionya disesuaikan. Anda pasti tradingnya lebih santai, lebih enjoy. Tidak sedikit-sedikit cut loss gitu ya. Mungkin itu saja ya pencerahan video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman boleh share ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Dan jangan lupa video yang telah saya buat cukup banyak. Teman-teman bisa belajar di sana. Dan jika ada pertanyaan silakan japri Telegram saya yang nomornya di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih.